defisit, dan sebagainya. Yang keempat, analisis regresi. Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi bermanfaat untuk riset kebijakan publik yang hasilnya dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah. Analisis regresi ini misalnya menuji pengaruh likuiditas keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kemiskinan, korupsi, dan sebagainya. Menguji pengaruh tingkat serapan APBD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat kemiskinan, korupsi, dan sebagainya. Menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan asli daerah, tingkat kemiskinan, korupsi, dan sebagainya. Menguji pengaruh belanja bantuan keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan asli daerah, pengangguran, dan sebagainya. Yang kelima, analisis prediksi. Data laporan keuangan juga dapat digunakan untuk analisis prediksi atau proyeksi. Misalnya, untuk memprediksi pendapatan tahun depan dapat dipergunakan data tahun ini dan beberapa tahun lalu sebagai data prediksi. Demikian pula untuk prediksi belanja bisa digunakan data pada laporan keuangan. Data laporan keuangan pemerintah daerah selain beberapa tahun juga dapat digunakan untuk memprediksi kesehatan, kekuatan, dan kesinambungan keuangan daerah di masa mendatang. Jadi kesimpulannya di sini adalah analisis laporan keuangan membutuhkan tahapan agar pelaksanaan analisis efisien dan efektif. Tahapan analisis laporan keuangan dan analisis kinerja keuangan meliputi analisis kinerja makro, analisis kinerja program atau kegiatan, dan analisis kinerja keuangan atau laporan keuangan. Laporan kinerja pemerintah daerah meliputi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD kepada pemerintah pusat, laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ kepala daerah kepada DPRD, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah atau LPPD kepada masyarakat. Terdapat beberapa teknis analisis laporan keuangan yang dapat digunakan antara lain analisis varians atau selisih, analisis rasio keuangan, analisis pertumbuhan atau tren, analisis regresi, dan analisis prediksi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.